Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Semarang. Naik kereta kebanggaan warga Daop 4, yaitu kereta api Argo Muria. Dan spesialnya lagi, mulai kemarin kereta api Argo Muria sudah menggunakan armada terbaru, yaitu kereta eksekutif stainless steel New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Muria New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini adalah hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Untuk kondisi pagi hari di depan stasiun Gambir sudah terlihat mulai banyak orang berdatangan ya teman-teman. Nah, untuk hal selatan, stasiun Gambir ini dikhususkan bagi para penumpang yang boarding menggunakan fitur face recognition. Apabila untuk penumpang yang melakukan boarding secara manual, menunjukkan KTP dan juga boarding pass, kalian harus jalan ke sebelah sana. Sekarang juga saya nggak sendiri, saya bareng sama Mas Dimas. Yuk, akhirnya kita trip bareng lagi. Naik Argo Muria. Argo Semarangan. Dan ini merupakan kereta Semarangan pertama yang pakai stainless steel New Gen. Bareng sama Sindoro. Yoi, tentunya. Ini Pembarannya ya. duet maut sih. Oke. Yuk gas, sekarang kita langsung ke stasiun aja teman-teman. Ke dalam ya maksudnya. Kalau di dalam stasiun sih ini udah lumayan rame ya teman-teman. Tuh, tempat boardingnya ada di sebelah sana. Di sini juga banyak sekali tenan-tenan atau minimarket. Ada juga tempat ngopi, tempat makan dan lain-lain. Fasilitasnya di stasiun Gambir udah lengkap banget. Bahkan ada juga hotel transit di area atas sana ya. Ini untuk lantai 2 dari stasiun Gambir, ada shower locker. Teman-teman kalau mau mandi bisa ke sini. Dan hotel transit yang di sana ya. Apabila kalian mau transit dari kereta satu ke kereta lainnya, atau datang ke Maleman di Gambir, terus besok paginya harus naik kereta, ya kalian bisa ke sini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Dengan fitur face recognition memudahkan kita untuk boarding ya. Tinggal scan wajah dan bisa langsung masuk. Kereta api Argo Muria yang saya naiki ada di jalur 4 ya. Dan untuk ke peronnya lewat sini teman-teman. Sekarang ini jam 6:34 dan tadi ada informasi kalau kereta Argo Muria sudah diberangkatkan dari Jakarta Kota menuju ke stasiun Gambir. Saya dan Mas Dimas sudah menuju ke peron jalur 4 ya. Nanti Argo Murianya bakal masuk di peron sini teman-teman. Walaupun ada KRL yang berhenti di stasiun Gambir, tapi berhentinya itu bukan untuk naik turun penumpang teman-teman, melainkan hanya tunggu waktu keberangkatan. Nah, kayak gini nih, pintunya nggak dibuka ya. Rangkaian Argo Muria itu sudah mulai terlihat ya teman-teman. Di jalur nomor 2 ini ada kereta Manahan yang baru saja tiba di stasiun Gambir dari Solo Balapan ya.
Rangkaian kereta api Argo Muria yang saya naiki sudah masuk ya di jalur nomor 4. Susunan rangkaiannya di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang eksekutif 4 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 8 ya teman-teman, nggak bareng sama Mas Dimas. Mas Dimas duduknya di kereta eksekutif 9. Kalau eksekutif 9 ini rangkaiannya punya Solo. Dan yang saya naiki di eksekutif 8 ini trainset asli milik Argo Muria. Itulah kenapa saya dan Mas Dimas duduknya pisah ya. Saya baru beli tiket kemarin soalnya. Saya duduknya di kursi nomor 3 Delta di sini. Yang diberangkatkan dari jalur nomor 2 rangkaian kereta api Manahan, teman-teman. Dan rangkaian kereta ini akan dipulangkan ke depo Jakarta Kota untuk dibersihkan, dan setelah dibersihkan akan menjadi kereta api Manahan nanti jam 10 ya, atau jam setengah 11 gitu. Nah, jadi untuk rangkaian kereta api ini tuh ada beberapa yang disimpan di depo Jakarta Kota, ada juga yang disimpan di depo Cipinang ya teman-teman. Kalau kereta-kereta dari Gambir umumnya disimpan di Jakarta Kota sih. Ini ada KRL juga lewat ya. Buset, admin lagi mau syuting. Perdanaan. Hari kedua sih. Bareng terus. Iya. Sama siapa aja? Biasa, paketan. Paketan 3 orang. Oke. Yuk. Lokomotif dinas dari kereta Argo Muria saat ini adalah CC 206-1302 Depo Induk PWT. Nah, untuk C ini menandakan bahwa lokomotif tersebut memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Ada kabin depan dan juga kabin belakang. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013. Dan 02 adalah nomor absennya serta Depo Induk PWT. Kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini di Purwokerto. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Muria yang akan saya naiki dari kota Jakarta menuju ke kota Semarang. Sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Argo Muria ini ya. Kereta api Argo Muria merupakan kereta yang diluncurkan oleh PT KAI atau PJKA pada saat itu mulai tanggal 22 Desember tahun 1997 dan melayani rute perjalanan dari kota Semarang menuju ke kota Jakarta, tepatnya dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Gambir PP. Dan untuk kereta api Argo Muria, namanya diambil dari salah satu nama gunung yang ada di Jawa Tengah, letaknya ada di utara kota Kudus. Lalu untuk kereta api Argo Muria juga merupakan kereta dengan layanan Argo, otomatis sudah menggunakan kelas full eksekutif. Dan pada hari ini, kereta api Argo Muria sejak tanggal 15 Juni 2025 sudah menggunakan armada terbaru atau kereta eksekutif New Generation produksi PT Inka yang baru saja keluar di sekitaran awal tahun 2025 ini. Nah, untuk harga tiket kereta api Argo Muria yang saya bayarkan sebesar Rp410.000. Dan untuk di hari weekend biasanya harga tiket Argo Muria bisa mencapai 450 sampai dengan 480 ribuan. Dan kereta api Argo Muria akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 5 jam lebih 10 menit, diperkirakan nanti akan tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang pada pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam setiap harinya kereta api Argo Muria ini ada 3 keberangkatan ya, 2 keberangkatan dari Jakarta dan 1 keberangkatan dari arah Semarang. Jadi pada pagi hari memulai perjalanan dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Semarang Tawang. Setelah tiba di Semarang akan menjadi kereta api Argo Muria keberangkatan sore dari Semarang menuju Gambir, dan dari Gambir ini setibanya bakal langsung tolak balik ke Semarang lagi. Jadi Argo Muria
perjalanan di waktu malam. Dan keesokan harinya, rangkaian ini akan menjadi kereta api Argo Sindoro. Yang baru saja masuk di jalur nomor 2 ini adalah rangkaian kereta api Batavia dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Tapi kok ini ada yang aneh ya teman-teman? Tuh. Nah, kenapa ini? Dengan perjalanan kereta api Argo Muria hari ini, saya duduk di kereta eksekutif nomor 8 ya. Dengan kode armada K1025505 SMC. K1 menandakan bahwa ini adalah kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 25 tahun pertama dinas di 2025, dan 5 adalah nomor absennya, SMC. Kepemilikan rangkaian ini dari depo Semarang Poncol. Nah, walaupun kereta Argo Muria ini tujuannya sampai ke stasiun Semarang Tawang, tapi tetepan ya, deponya depo SMC. TS 220-380V itu tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosongnya 41 ton atau 41.000 kg, dan MD mulai dinas di tanggal 17 bulan 3 2025. Jadi udah keluar dari Inka di awal tahun ya teman-teman, tapi rangkaian kereta ini sempat dipinjem dulu sama kereta-kereta lain gitu loh. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trainmark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 45 adalah berat maksimalnya 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk armada kereta New Generation, ini sudah canggih banget teman-teman. Dari pintu tiap kabin dan juga pintu ke dalam sudah menggunakan tombol otomatis. Untuk membuka atau menutup pintunya tinggal menekan satu tombol saja ya. Tuh, jadi udah keren banget. Lalu dari segi sambungan kayak gini, sudah menggunakan sambungan akordeon atau sambungan operated below, yang dimana ini sambungan bisa menahan air ketika hujan lebat dan juga bisa menahan suara dari luar. Di sana ada kopler ya sebagai sambungan utama juga, lalu ada selang juga untuk suplai angin, pengereman, ada rantai untuk pengaman, dan ada paket-paket kabel untuk kelistrikan. Di balik konten KAI 121 nih. Ini Mas Fahmi yang terkenal banget cuy. Halo, subscribernya Mas Adi yang selalu setia. Gas. Ya, kurang lebih seperti itulah behind the skin dari KAI 121. Ini kameramen yang jadwalnya padat banget, guys. Semangat mas kameramen. Tepat sesuai dengan schedule, pukul 7:15, kereta Argo Muria diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Tepat sesuai dengan schedule pukul 7:15, kereta api Argo Muria yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 masih terbilang cukup lenggang. Masih banyak juga baris kursi yang belum terisi ya teman-teman. Nah, untuk kereta Argo Muria asli, ini rangkaian yang baru banget, dan walaupun sudah dipinjam beberapa kali oleh kereta lainnya, tapi feel barunya bener-bener masih terasa. Karena ini nih, kursinya teman-teman.
Kebanyakan saya naik kereta yang new gen itu, kursinya warna biru, tapi yang ini tuh warna krem dan juga ada coklatnya di sini. Rasanya itu lebih keren aja gitu loh, lebih match sama dengan interiornya. Sekarang kereta Argo Muria sudah melintas di stasiun Manggarai, dan stasiun Manggarai ini memiliki percabangan jalur yang banyak ya teman-teman. Ini aja ada percabangan jalur menuju ke arah Bogor. Tadi ada percabangan jalur menuju Tanah Abang dan lain-lain. Kereta Argo Muria melaju menuju arah Jatinegara. Kereta api Argo Muria persiapan masuk di stasiun Jatinegara, dan di sini ada percabangan jalur menuju ke arah Pasar Senen. Sehingga jalur Gambir dan Pasar Senen berpecah di Jatinegara ini ya teman-teman, tidak satu jalur. Ini berpapasan dengan kereta api Bengawan dari stasiun Purwosari tujuan ke Pasar Senen. Rangkaian kereta New Generation ini teman-teman sudah menggunakan sensor ya. Jadi ketika kereta berhenti, sensornya akan nyala dan pintunya akan terbuka dengan sendirinya. Tuh. Pukul 7.30, kereta Argo Muria sudah tiba di stasiun Jatinegara. Yang naik di Jatinegara lumayan rame ya. Tuh di kereta eksekutif 7, 8, bahkan di eksekutif 9 aja tadi ada yang naik teman-teman. Mantep. Penumpang kereta eksekutif 8 banyak yang naik di stasiun Jatinegara. Mantep ya, penumpang Jatinegara. Untuk kereta api jarak jauh lumayan rame. Waktu itu kereta Argo Dwi Pangga berhenti di Jatinegara juga, penumpangnya lumayan rame loh. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Muria yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Banjarnegara. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5 jam 10 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk sistem jalur kereta api dari arah Jatinegara menuju ke Bekasi sudah menggunakan sistem Dwi double track ya, atau ada 2 pasang jalur double track. Jadi untuk 2 jalur yang sebelah kanan itu kan ada tiang LAA teman-teman. Nah, jalur yang tersebut dilewati oleh KRL Commuter Line. Sedangkan kalau untuk kereta-kereta jarak jauh lewatnya di jalur yang sekarang yang lagi dilewatin kereta Argo Muria. Papasan dengan KRL baru teman-teman. Kereta Commuter Line atau kereta listrik dari Cina ya. Jadi penasaran, pengen nyoba sih. Katanya KRL itu enak teman-teman. KRL New Generation. Pukul 7.45 kereta Argo Muria tiba di stasiun Bekasi. Harusnya pukul 7.25 kereta Argo Muria ini berangkat ya teman-teman. Tapi ada keterlambatan sekitar 2 menit. Nah, stasiun Bekasi merupakan stasiun yang frekuensi perjalanan keretanya banyak banget. Kereta-kereta dari arah Pasar Senen, dari arah Gambir banyak yang berhenti di stasiun ini. Dan juga traffic perjalanan KRL gila-gilaan banget di stasiun Bekasi. Dari kampung Banjar berikutnya akan dipersiapkan masuk di jalur 7, pemberangkatan pukul 8.03 menit. Rangkaiannya berangkat dari stasiun Cakung, Kampung Banjar via Pasar Senen masuk Tambun. Rangkaiannya masih menunggu disusul kereta api jarak jauh terlebih dahulu. Jalur 5 yang akan diberangkatkan terlebih dahulu.
pukul 7:47 berangkat lagi dari stasiun Bekasi. Terlambat 2 menit ya. Buat teman-teman yang memang mager untuk jalan ke kereta restorasi, ada layanan restorasi keliling ya. Ada prama ataupun prami yang menjajakan makanan. Kita bisa pesan makan di prama-prami tersebut. Atau juga bisa secara online lewat aplikasi Akses by KAI. Melintas stasiun Kedung Gede menyusul kereta lokal ya. Bergerak ke kereta restorasi, kami mau sarapan dulu ya teman-teman. Di sini ada fasilitas musola dan musolanya bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu. Ada sajadah, terus ada kelengkapan sholat ya di sini. Tuh, ada sarung, mukena dan lain-lain. Di sini juga ada sendal untuk kita ngambil wudhu. Kereta restorasinya seperti ini ya teman-teman. Kalau kereta restorasi sama aja sih, antara Trainset Argo Muria ataupun juga kereta lainnya. Kurang lebih seperti ini untuk kereta restorasi. Ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, hidangan dan lain-lain. Ada juga kursi baris satu-satu ya teman-teman. Ada sekitar 4 meja, kapasitas 8 orang. Lalu di sini juga ada kapasitas 2 orang ya. Dan ada kursi yang berhadap-hadapan lumayan banyak. Sehingga yang bagus dari kereta restorasi New Generation memiliki kapasitas tempat duduk yang jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta stainless steel generasi sebelumnya atau kereta SS generasi pertama. Dari desain interiornya juga cakep banget ya. Ada ornamen batik-batik gitu di kursi, di samping, dan kacanya ini lebar macam di kereta kelas luxury New Generation. Saya dan Mas Dimas mau sarapan dulu di kereta restorasi dan kami memesan menu yang sama yaitu sei sapi. Sei sapi ini merupakan menu terbaik di kereta ya teman-teman. Dulunya hanya ada di kereta unggulan saja macam Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Argo Bromo Anggrek. Namun sekarang ada hampir di semua kereta api. Nah kalau di kereta unggulan, sei sapinya dimasak langsung, tapi kalau di kereta macam Argo Sindoro, Argo Muria gitu-gitu, ini udah disiapkan dari dapur Jakarta ataupun juga dapur Cirebon yang gitu-gitu teman-teman. Harganya Rp55.000 dan dari satu porsi sei sapi tampilannya seperti ini ya. Ada nasi satu porsi, lalu ada bayam kering, sambal matah, dan ini sei sapinya. Tuh, menunya cukup menarik dari segi tampilan. Kalau porsi sih biasa aja, macam porsi makanan kereta yang lainnya pun seperti ini teman-teman. Mas Dimas nambah apa tuh? Cappuccino. Cappuccino berapa? Ini yang kemasan botolan harganya 22.000. Terakhir aku nemu ini tuh di Argo Bromo Anggrek. Itu waktu itu mau pesen cappuccino anget tapi nemunya ini. Oh, tapi gitu. ini juga menurutku oke sih rasanya. Nggak yang terlalu manis banget kayak yang kemasan hot atau cup itu. Oke. Ada. Dan ini nambah ice cube-nya juga. Ini Cuman es ya teman-teman. Ice cube-nya nambah 5.000 aja sih. Jadi kalau misalkan membutuhkan es, kalian tuh bisa beli es batu harganya 5.000. Dapat cup kayak gini. Jadi ngopinya itu bisa tahan dingin yang lebih lama gitu. Betul. Biasanya kalau kopi saya panas-panas, ini mau nyoba yang dingin-dingin. Konsepnya udah kayak di kafe-kafe ya. Bener, ini karena yang saya suka sebenarnya dari kereta makan New Generation itu
nuansanya atau vibes-nya tuh kayak kafe banget. Iya. Beda banget kayak kereta-kereta makan yang lain. Udah enak banget. Iya. Kereta api Argo Muria sudah melintas langsung di stasiun Cikampek, dan stasiun ini merupakan stasiun perbatasan Daop. Ujung dari Daop 1 Jakarta di stasiun Cikampek ini. Dan ada juga 2 perpecahan jalur. Ada percabangan ke kanan menuju arah Daop 2 Bandung, jalur lintas selatan, dan ada juga jalur ke arah kiri menuju lintas utara ke Daop 3 Cirebon. Sarapan pagi hari ini cukup mewah. Kenapa mewah ya? Karena ini adalah makanan termahal di kereta. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Udah lama banget gak naik kereta, gak makan sapi gitu ya. Udah 2 bulan lebih teman-teman. Untuk dagingnya sendiri, asapnya berasa, lalu ada rasa gurih, sedikit manis, dan juga asin. Yang mantap nih sambal matahnya, cuman hati-hati. Ini sambal matah pedas banget. Kalau pakai sambal matah enak. Perpaduan rasa antara pedas, seger, ada sedikit manis, gurih dari sei sapinya, mantap banget. Ditambah lagi juga ada bayam crispy-nya ya teman-teman. Wah, mantap banget sih. Ini kereta eksekutif nomor 6. Jadi di kereta-kereta tengah tuh penumpangnya lebih ramai teman-teman. Kalau di belakang kan tadi cenderung masih lenggang. Kalau di kereta-kereta bagian depan hampir semua baris kursinya terisi. Awal mulanya saya itu janjian dengan Mas Dimas mau naik Argo Muria bareng, dan Mas Dimas sudah pesan tiket terlebih dahulu teman-teman. Nah, Mas Dimas dia menginformasikan duduknya di kereta eksekutif 9, tapi untuk saya pribadi masih menunggu informasi armadanya seperti apa kemarin dengan melihat yang lain tripnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk kereta eksekutif 9 ini tuh bukan Argo Muria teman-teman, ini TS-nya Argo Lawu. Kalau nggak salah tadi K124 berapa gitu ya? 2317. Oh 2317 ya. Tuh K1 2317 fix punya Argo Lawu. Dengan interiornya dan kursinya itu warna biru. Nah rata-rata saya naik kereta New Generation kursinya biru semua, makanya saya pilih di eksekutif 8 supaya vibes-nya beneran kayak kereta New Gen Argo Muria gitu loh. Lagi nggak beruntung saya ini. Niatnya naik Argo Muria, dapatnya Argo Lawu ya. Argo Lawu versi Semarang. Perjalanan kereta api Argo Muria saat ini melintas di stasiun Jatibarang dan bersilang ya dengan kereta angkutan barang peti kemas.
Waktu menunjukkan pukul 9:55 kereta api Argo Muria baru tiba di stasiun Cirebon ya. Yang persiapan kembali diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Argo Muria menuju stasiun Semarang lewat Banten. Bagi penumpang kereta api Argo Muria yang masih di luar agenda kami persilakan untuk segera naik. Ada keterlambatan sekitar 6 menitan teman-teman, atau 7 menitan ya. Di Cirebon ini harusnya kita berangkat pukul 9:53, tapi baru nyampe 55. Jadi berhenti di Cirebon bakal sebentar, ini udah mau berangkat lagi ya. Yuk, kita langsung masuk lagi aja dah. Pukul 9:58 kereta Argo Muria berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Lambat 5 menit ya teman-teman. Untuk stasiun Cirebon Kejaksan merupakan stasiun besar bagi pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, macam kereta Argo full eksekutif pada berhentinya di stasiun ini ya teman-teman. Selain stasiun Cirebon Kejaksan, ada juga stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian yang notabene kelas ekonomi dan juga kereta kelas campuran ya teman-teman. Ada juga di sini percabangan jalur yang dari arah sana merupakan dari Purwokerto dan juga Kroya. Kereta Argo Muria lewat ke jalur lintas utara. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Muria di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada kereta terbaru, yaitu kereta eksekutif New Generation, keluaran dari PT Inka di tahun 2025. Nah, untuk kereta Argo Muria memiliki desain interior yang menurut saya cakep banget. Terlihat simple, elegan, kelihatan mewah, dan juga desain warna dari interior beserta dari kursi berwarna krem kelihatannya cakep banget. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang ya. Di sini juga ada tayangan, hiburan, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa kita buka tutup. Kalau panas bisa ditutup, tapi kalau mau lihat pemandangan bisa dibuka aja dengan cara ditarik ya. Nah, dari legroom sudah tentu kelas eksekutif ini lega, kita bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, botol dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Tidak ada meja kecil, tapi tergantikan oleh space di window sini. Jadi bisa nyimpan barang-barang kecil, HP dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 stop kontak nih untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di area sini juga ada tombol reclining yang apabila kita tekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada meja lipat juga yang bisa digunakan untuk makan dan bekerja menggunakan laptop. Untuk kereta eksekutif stainless steel New Generation, toilet itu ada di salah satu bagian sisi kereta ya. Nah, toilet pria dengan pintu berwarna biru, toilet wanita dengan pintu berwarna pink sudah dipisah berdasarkan gender. Kita lihat dulu untuk fasilitas toiletnya ya teman-teman. Cara nguncinya tinggal di slot gini aja. Dari segi luas udah cukup leluasa. Di sini ada cermin yang memanjang, ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran juga untuk foot washer. Jadi apabila diputar keran yang sini akan ada air yang keluar di bawah ya teman-teman. Bisa digunakan untuk wudhu. Di sini juga ada tempat tisu, tong sampah, ada bidet atau jet shower, mengalir dengan normal. Di sini ada tombol flush, kloset duduk, pegangan, dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian.
pada kereta eksekutif New Generation. Di tiap ujung kereta terdapat 2 layar ya teman-teman. Nah, di sini ada layar yang memuat tayangan hiburan, profil perusahaan biasanya, dan di sini juga ada papan informasi seperti nanti kereta ini akan berhenti di stasiun mana aja, lalu ada juga informasi seputar kontak kondektur dan lain-lain. Nah, di atasnya ada panel PIDS memuat beberapa informasi seperti pemberhentian di mana dan juga jam berapa, lalu ada juga kecepatan kereta. Sekarang ada di angka 117 km per jam dengan suhu ruangan 20 derajat Celcius, dan ini adalah kereta eksekutif 8. Persiapan memasuki stasiun Tegal, dan ini ada pertemuan dari 2 jalur yang dilewati oleh kereta api Argo Muria, merupakan jalur dari arah Cirebon, dan rel yang itu dari arah Selawi juga dari arah Krupuk. Di Tegal ini ada Balayasa atau tempat bengkel kereta teman-teman, yang dimana Balayasa Tegal mereparasi beberapa armada kereta, terutama kereta-kereta yang macam restorasi itu. Terus kebanyakan juga di sini memperbaiki gerbong barang ya.
Waktu menunjukkan pukul 10:44 menit. Kereta Argo Muria baru tiba di stasiun Tegal. Di Tegal ini kereta api Argo Muria mengalami keterlambatan selama kurang lebih 4 menit ya. Harusnya pukul 10:43 berangkat dari stasiun Tegal. Harusnya juga 1 menit yang lalu kereta ini berangkat ya teman-teman. Tuh, baru berhenti banget ini udah mau berangkat lagi. Stasiun Tegal ini sudah memasuki area Daop 4 Semarang ya teman-teman. Bakal ada kereta yang masuk, tapi ini Argo Muria juga mau berangkat. Untuk stasiun Tegal ini menjadi stasiun pemberhentian terakhir ya bagi beberapa kereta Kaligung dan juga kereta Tegal Bahari. Ini kayaknya Kaligung yang masuk teman-teman. Kaligung tujuan ke Brebes kali ya, entah yang nyampe Tegal doang. Sampai Brebes sih kalau di pelangnya. Barusan kereta api Argo Muria melintas langsung di stasiun Pemalang. Dan kereta ini menyusul kereta api Tawang Jaya Premium yang berangkat dari kota Jakarta sekitar setengah jam lebih awal. Kalau tidak salah, keberangkatan Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen itu pukul 6:45. Dan kereta api Argo Muria berangkat dari stasiun Gambir jam 7:15 menit. Barusan tuh keretanya disusul. Sama-sama kereta Jakarta Semarang teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 11:24 menit, kita baru saja tiba di stasiun Pekalongan. Ada keterlambatan 3 menit juga teman-teman. Jadi kalau untuk kereta-kereta macam Argo ya, ketika sekali telat, emang agak sedikit sulit untuk mengejar keterlambatan. Stasiun Pekalongan juga menjadi salah satu stasiun besar yang melayani banyak pemberhentian kereta. Hanya kereta Argo Bromo Anggrek saja yang tidak berhenti di stasiun ini. Tapi macam Sembrani, Pandalungan, Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Merbabu masih berhenti di stasiun Pekalongan. Sekarang ini perjalanan kereta Argo Muria sudah meninggalkan kembali stasiun Pekalongan. Nah, jadi dari arah Pekalongan menuju ke arah Semarang, kita akan lewat di jalur Pantai Utara Jawa yang menjadi salah satu daya tarik perjalanan kereta api di lintas utara ya teman-teman. Tepatnya nanti di sekitaran pelabuhan, rel itu akan ada sangat dekat dengan bibir pantai. Kalau naik kereta di lintas utara lepas Pekalongan, jangan sampai ketiduran. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:30 menit. Sekitar 1 jam ke depan kereta api Argo Muria akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Muria adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Semarang.
Tepatnya start dari stasiun Gambir dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Semarang Tawang. Setiap harinya ada 3 keberangkatan kereta api Argo Muria, 2 keberangkatan dari Jakarta dan 1 keberangkatan dari Semarang Tawang. Untuk rangkaian keretanya ada 1 ya teman-teman, jadi ketika pagi hari akan mengawali perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Lalu nanti setibanya di Semarang, keretanya akan disiapkan untuk kereta api Argo Muria keberangkatan sore hari, dan setelah nyampe Jakarta akan langsung balik lagi menuju ke arah Semarang, kurang lebih seperti itu. Apabila di rute kebalikannya ada kereta api Argo Sindoro sebagai kembaran dari kereta api Argo Muria ini. Nah, untuk kereta api Argo Muria bisa dibilang adalah salah satu kereta api kebanggaan dari warga Semarang atau kebanggaannya Daop 4. Saat ini sudah menggunakan armada kereta terbaru, yaitu kereta eksekutif New Generation. Kereta eksekutif New Generation bisa dibilang menjadi standarisasi kereta di Indonesia yang paling bagus. Kenapa saya bisa bilang paling bagus? Karena untuk kereta ini dari segi seluruh aspek udah yang menurut saya pribadi paling nyaman. Dari segi guncangannya stabil, dari segi kekedapan suaranya juga udah nggak berisik, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan naik kereta api Argo Muria kali ini saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Keretanya bener-bener enak banget, mirip seperti kereta Argo Bromo Anggrek, kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan juga kereta-kereta lainnya. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Argo Muria sejauh rute Jakarta-Semarang ada di Rp410.000. Tapi kadang-kadang harga tiketnya ketika di hari weekend bisa lebih mahal sampai dengan Rp450 ataupun juga Rp480.000. Menurut saya pribadi untuk kereta api Argo Muria ini masih terbilang cukup worth it apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lain seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Pandalungan, ataupun juga kereta Brawijaya, karena sekarang armadanya sudah menggunakan armada kereta eksekutif New Generation, dan tarif kereta eksekutif dari Jakarta menuju ke Semarang yang harga tiketnya lumayan jauh apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lain. Hitungannya dari Jakarta ke Semarang, Argo Muria ini masih worth it banget. Ya, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Muria kali ini. Dan akhirnya Daop 4 Semarang memiliki armada New Generation.
Sekarang kereta Argo Muria sudah tiba di kota Semarang dan melintas langsung di stasiun Semarang Poncol sebagai stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas ekonomi dan juga campuran. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Akhirnya sudah tiba di kota Semarang. Kita barusan lewat Semarang Tawang. Poncol. Yoi. Gimana untuk kesan-kesannya? Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk warga Semarang. Akhirnya kalian tidak perlu bayar mahal-mahal lagi untuk naik kereta Argo Bromo Anggrek menuju ke Gambir. Sekarang sudah ada kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro yang mana itu harganya sekarang ya mirip-mirip seperti Argo Merbabu dan Gunung Jati, tapi kalian mendapatkan kenyamanan yang lebih daripada dua kereta yang tujuan akhir dan start awalnya di Semarang Tawang. Jadi menurut saya ini harga 410 sampai dengan 450.000 udah pilihan yang oke punya dari Semarang menuju ke Gambir. Bener, Mantap. jadi recommended banget ya. Jadi yang dari recommended banget. awalnya rangkaian gerobak balap jadi new gen. Lompatannya lumayan teman-teman. Iya, Walaupun berasa memang- banget sih. Iya kerasa banget. Dari yang kita naik NI ya, emang tipikalnya kayak gitu kalau New Image. Agak gemelodakan dan cukup berisik, tapi kita naik ini jauh lebih nyaman. Jadi memang nggak perlu bayar mahal-mahal lagi untuk naik Argo Bromo Anggrek. Sekarang udah ada Argo Muria dan Argo Sindoro. Oke. Thank you, Pak. Yap, siap. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah, pukul 12 lewat 27. Lambat 2 menit dari jadwal yang seharusnya. Kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Alhamdulillah. Masuknya di Akhirnya jalur ya. 1 dong. Jalur Biasanya 1 jalur dong. 3 ya. Gokil lah. Argo bro, new gen. Anjay, Argo spesial New Gen kali ya. dong. Iya, harus lebih dimanjakan penumpangnya ya. Iya. Alhamdulillah ya. Sekarang keretanya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Lagi kosong ya. Iya, aku barusan tag foto dulu. Waduh, di dalam kereta itu adem, tiba-tiba keluar kereta langsung berasa gerah banget teman-teman. Stasiun Semarang Tawang. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 5 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Argo Muria New Generation yang menjadi kereta paling worth it dari arah Jakarta ke Semarang kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.